Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pendamping pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Untuk pembelajaran pertama, kita awali dengan muatan bahasa Indonesia halaman 200. Judulnya, Laporan Wawancara. Pada pembelajaran 1, kalian telah mempelajari dan membuat laporan wawancara. Nah, pada laporan wawancara berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber. Hal-hal yang harus kamu tulis dalam membuat laporan wawancara meliputi 1. Latar belakang. Nah, pada latar belakang, kamu dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Contohnya, siswa kelas 4 mendapat tugas wawancara dengan topik "Ayo Cintai Lingkungan". Tugas wawancara dilakukan secara perorangan. 2. Tujuan. Kamu dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Misalnya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang mencintai lingkungan. 3. Hasil wawancara. Nah, pada hasil wawancara ini meliputi topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, teacher nanti akan menjelaskan bagian-bagian dari hasil wawancara tersebut. A. Topik wawancara. Pada topik wawancara, kamu dapat menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Contohnya tadi, topiknya "Ayo Cintai Lingkungan". Nah, B. Narasumber. Kamu dapat menuliskan identitas narasumber yang kamu wawancarai. Contohnya, narasumbernya adalah Bapak Rudi Darmawan, Kepala Desa Melati. C. Pewawancara. Nah, di sini kamu dapat menuliskan namamu sebagai pewawancara. Jika kamu yang melakukan wawancara tersebut, maka tulislah namamu di kolom pewawancara. D. Waktu dan tempat. Nah, di sini kamu dapat menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilaksanakan. Contohnya Rabu, 23 September 2020, pukul 10, di rumah Bapak Rudi Darmawan. E. Hasil wawancara. Nah, kamu dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan. Dan yang terakhir adalah F. Kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, kamu dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan atau hasil akhir dari keseluruhan informasi yang diperoleh dalam bentuk ringkas. Jadi anak-anak teacher, seperti itulah membuat laporan wawancara. Harus meliputi latar belakang, tujuan, dan hasil wawancara. Demikianlah pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia dengan judul Laporan Wawancara. Semoga semua anak-anak teacher sudah mengerti. Jika belum paham, boleh ditanyakan kembali kepada Teacher Wanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo anak-anak teacher, hari ini kita akan lanjut belajar muatan IPA KD 38 halaman 202. Kita akan belajar tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga antara lain jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Kamu juga dapat memanfaatkan lahan perkarangan rumahmu, misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Contoh manfaat tanaman obat adalah sebagai berikut. 1. Temulawak bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, MAH, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih bermanfaat untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, daun seledri bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis bermanfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, dan mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Yang kelima, kunyit bermanfaat untuk sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.